Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita menguji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Hadid, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiganya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahu ta'ala dibawakan riwayat yang bersumber dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Irbad bin Sariyah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dinyatakan dari Rasulullah SAW dikala membaca tentu surat ini, beliau menegaskan bahwasanya inna fihinna ayatan afdala min alfi ayah. Sesungguhnya di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Hadid ini, yakni memiliki satu ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat yang lainnya. Kemudian diperjelas dalam riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi dan Nasai, bahwasanya yang dimaksud ayat tadi adalah ayat yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, maha zahir dan maha batin, dan Dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, inilah yang dinyatakan dalam riwayat tadi, ini dengan hadis yang hasan gharib disebutkan. Mari kita cermati ayat pertama dan sampai ketiga ini dari surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha telah bertasbih. Sabbah secara makna bahasa artinya menjauhkan. Jadi kita bertasbih kepada Allah, ya, membaca subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak baginya. Artinya kita bertasbih kepada Allah berarti kita menjauhkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbaha lillah telah bertasbih kepada Allah ma fis samawat, apa saja yang ada di langit tentu dari para makhluknya, wal ardi, dan juga apa saja yang ada di bumi dari para makhluknya, baik itu manusia, para malaikat, bangsa jin, bahkan makhluk hidup ataupun makhluk yang mati. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra
ayat yang ke-44 kata Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala langit yang lapis 7 dan juga bumi. Wa man fihinna, dan siapa saja dari para makhluk yang ada atau tinggal padanya, baik tinggal di langit maupun di bumi tersebut. Wa in min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu apapun dari makhluk yang Allah telah ciptakan ini, illa yusabbihu bihamdihi, melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami cara tasbih mereka itu. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa seluruh para makhluk yang Allah ciptakan ini, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, kita manusia tidak mengerti, tidak faham tasbihnya mereka, bagaimana mereka bertasbih memuji Allah tersebut. Akan tetapi kita yakin dengan apa yang Allah khabarkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dari para makhluknya. Wa huwal azizul hakim, wa huwa al-aziz, dan dialah Allah yang Maha perkasa, yang seluruh para makhluknya tunduk kepadanya. Al-Hakim, lagi pula Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam penciptaannya, Maha bijaksana dalam pengaturannya, mengatur seluruh makhluknya, dan Maha bijaksana pula dalam menetapkan hukum-hukumnya atau syariatnya. Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil. Allah tidak menzalimi para makhluknya sedikit pun. Lahu mulkus samawati wal ard, lahu miliknya mulkus samawat, kerajaan langit, wal ard, dan juga kerajaan bumi. Allah yang merajai semuanya, raja langit dan raja bumi, karena dialah yang menciptakannya, dialah yang menguasainya, memilikinya, dan dialah yang mengatur semua urusannya. Bahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit. Yuhyi, Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan para makhluk yang hidup ini, dan juga wa yumit, Allah Maha mematikan pula para makhluk yang semula hidup kemudian Allah matikan, termasuk kita manusia. Allah yang menghidupkan kita, dan Allah juga yang akan mematikan kita dan akan membangkitkan kita dari alam kuburnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwal awwalu, dialah Allah yang Maha awal, wal akhiru, dan dialah pula yang Maha akhir, wal zahiru,
dan dia Allah yang maha zahir, wal batinu, dan dia pula Allah yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Tentu ayat ini dijabarkan atau ditafsirkan di dalam sebuah hadis yang sahih, di mana hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi kita SAW dalam doanya tatkala beliau mau tidur membaca doa, Allahumma, wahai Allah, atau ya Allah, Rabbas samawati sab'i, Tuhannya langit yang lapis 7, wa Rabbal arsyil azim, dan Tuhannya arsy yang agung, Rabbana, Tuhan kami semua, wa Rabba kulli syai'in, dan Tuhannya segala sesuatu, munzilat Taurati, zat yang telah menurunkan kitab Taurat, wal Injil, dan juga kitab Injil, wal Qur'ani, dan juga kitab Al-Quran, faliqal habbi, zat yang telah membelah biji, wan nawah, dan juga biji kurma, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, wahai Allah. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min syarri kulli syai', dari kejahatan atau keburukan segala sesuatu, anta akhidun binasiyatihi, Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya, antal awwalu, Engkau maha awal, laisa qablaka syai', tidak ada sebelummu sesuatu apapun, wa antal akhiru, dan Engkau zat yang maha akhir, laisa ba'daka syai', tidak ada setelahmu sesuatu apapun, wa anta zahiru, dan Engkau maha zahir, laisa fawqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu apapun, wa antal batin, dan Engkau maha batin, laisa dunaka syai', tidak ada di bawahmu sesuatu apapun, iqdi anna dain, ya Allah, lunaskanlah yakni dari kami hutang manakala kami berhutang. Ya Allah, semoga hutang kami bisa dilunasi dengan segera. Wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami atau jadikanlah kami orang yang berkecukupan dari kefakiran. Ya, jangan sampai menjadi orang yang fakir, yang kekurangan. Kita mohon kepada Allah kecukupan atau kekayaan. Nah, hadis ini betul-betul menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah Maha Awal itu tidak ada yang ada sebelum Allah, tidak ada sesuatu apapun. Begitu juga Maha Akhir, tidak ada setelah Allah ada sesuatu apapun. Ya, kemudian juga Maha Zahir, tidak ada di atas Allah sesuatu apapun, dan Maha Batin, tidak ada di bawah Allah sesuatu apapun. Kemudian Allah menegaskan atau menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud itu semua wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengilmui. Artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari para makhluknya itu. Ya, seluruh para makhluk itu ada yakni di bawah kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi
sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi itu yang dimaksudkan, yang dijelaskan oleh hadis tadi tentang apa yang dimaksud dengan ayat yang berbunyi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, kemahakuasaannya dan juga ilmunya, kemahatauannya. Maka kita para makhluk tidak bisa bersembunyi dari kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu bahkan yang gaib sekalipun ataupun yang nampak. Bahkan Allah Maha tahu isi hati kita sekalipun. Oleh karenanya tentu kita harus tunduk dan patuh kepada Allah, berserah diri kepadanya, dan jangan sekali-kali menjadi hamba Allah yang membangkang, yang menentang atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.